Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Zanita dengan NPM A1C020047 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang fungsi kuadrat untuk memenuhi tugas praktikum media pembelajaran matematika non-TIK. Pada materi fungsi kuadrat, saya akan membahas dua subbab materi, di mana tiap subbabnya akan terdapat latihan dan kuis. Mari kita cek. Materi yang pertama ada grafik fungsi kuadrat, kemudian yang kedua ada aplikasi fungsi kuadrat. Sebelumnya, perhatikan video berikut. Oke, sekarang kita bahas materi fungsi kuadrat bagian pertama. Teman-teman silakan perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar Gateway Arch dan Sydney Harbour Bridge. Nah, teman-teman perhatikan bentuk kedua bangunan ini ya. Bentuknya seperti ini. Ini juga sama seperti ini. Nah, bentuk seperti ini dinamakan parabola. Dalam matematika ini dinamakan parabola. Parabola ini merupakan grafik dari suatu fungsi, sama halnya seperti garis lurus yang udah saya bahas di video sebelumnya. Garis lurus itu kan merupakan grafik dari fungsi linear, sementara parabola ini adalah grafik dari fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat bisa kita tulis sebagai y sama dengan x kuadrat ditambah bx ditambah c, atau bisa juga ditulis fx sama dengan x kuadrat ditambah bx ditambah c. Misalnya, y sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 6. Sehingga a itu sama dengan 2, b sama dengan 3, dan c sama dengan 6. Di mana a dan b adalah koefisien dan c adalah konstanta. Selanjutnya, sifat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama ada berdasarkan koefisien a. Jika a lebih dari 0, kurva terbuka ke atas. Jika a kurang dari 0, kurva terbuka ke bawah. Semakin besar nilai a, maka bentuk grafiknya semakin sempit. Seperti contoh sebelumnya, a lebih dari 0, maka kurva akan terbuka ke atas seperti pada kurva yang berwarna biru. Berdasarkan konstanta C akan berpengaruh pada titik potong sumbu Y. Semakin besar C, maka semakin ke atas grafik yang dihasilkan. Contohnya, ada Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 dan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2. Di sini, kurva yang berwarna merah, C bernilai 2, sehingga semakin ke atas. Yang selanjutnya, hubungan diskriminan dengan grafik. Jika D lebih dari 0, akan ada dua solusi atau grafik akan dua kali menyentuh sumbu X. Jika D sama dengan 0, grafik akan menyentuh sumbu X sekali. Sedangkan jika D kurang dari 0, tidak ada solusi real atau grafik tidak akan menyentuh sumbu X. Contohnya, Y sama dengan 3X kuadrat ditambah X ditambah 1. Kita cari nilai D. B kuadrat sama dengan 4AC, D sama dengan 1 kuadrat dikurang 4 dikali 3 dikali 1, sehingga didapatkan hasil D sama dengan negatif 11. Karena D kurang dari 0, maka grafik akan memotong sumbu Y sekali. Selanjutnya ada titik puncak. Titik puncak grafik parabola atau grafik fungsi kuadrat dapat dihitung dari bentuk umumnya tadi, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Titik puncak kurva parabola juga disebut titik ekstrim, di mana titik ekstrim x atau xp sama dengan min b per 2a. Kemudian di sumbu y sama dengan f xp. Kita masukkan nilai x tadi di persamaan y. Contohnya, jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c mempunyai titik puncak min 8,4 dan memotong sumbu x negatif, maka
Diketahui titik puncak tadi min 8,4 sehingga grafiknya terbuka ke bawah. Artinya A kurang dari 0, sehingga XP sama dengan min B per 2A sama dengan min 8. Karena A kurang dari 0, maka B lebih dari 0. Kemudian rumus diskriminan tadi D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita masukkan fungsi B. Kita masukkan nilai B-nya tadi positif, jadi positif dikuadratkan hasilnya tetap positif. Dikurang 4A tadi adalah kurang dari 0 artinya negatif, dikali C lebih dari 0 sehingga C lebih dari 0. Selanjutnya kita masuk ke latihan. Untuk latihan grafik fungsi kuadrat nomor 1, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik potong sumbu X pada titik koordinat negatif 2,0 dan 3,0 serta memotong sumbu Y pada koordinat 0,3. Penyelesaiannya, kita ketahui bahwa rumus fungsi kuadrat tadi sama Y sama dengan X kuadrat ditambah BX ditambah C. Memotong sumbu X pada koordinat min 2,0 dan 3,0. Fx sama dengan A dikali X ditambah 2 dikali X dikurang 3. Kemudian karena memotong sumbu Y pada koordinat 0,3 diperoleh F0 sama dengan 3. F0 sama dengan A dikali 0 tambah 2 dikali 0 dikurang 3 sehingga didapatkan F0 sama dengan min 6. Min 6 sama dengan 3, A sama dengan min setengah. Diperoleh fungsi kuadrat Fx sama dengan A-nya tadi min setengah, jadi min setengah dikali X ditambah 2 dikali X min 3. Fx sama dengan min setengah X kuadrat min X min 6. Fx sama dengan min setengah X kuadrat ditambah setengah X ditambah 3. Grafiknya bisa kita lihat di sini. Soal selanjutnya, berdasarkan catatan bendahara perusahaan, penerimaan total perusahaan dapat diformulasikan dengan P sama dengan 20 ditambah 200 Q dikurang 2Q kuadrat, dengan P adalah penerimaan total dalam puluhan ribu rupiah dan Q adalah banyaknya barang yang diproduksi. Dengan grafik penerimaan total perusahaan seperti gambar yang di samping, berapa unit barang yang diproduksi agar diperoleh penerimaan total maksimum? Unit barang yang diproduksi agar diperoleh total maksimum dinyatakan oleh persamaan sumbu simetri, yakni X sama dengan Q sama dengan 50. Dapat dilihat langsung dari grafik yang ada di samping. Soal selanjutnya, berdasarkan catatan bendahara perusahaan, berapakah besar total penerimaan maksimum yang diperoleh? Penyelesaiannya, besar total penerimaan maksimum yang diperoleh tercapai ketika X sama dengan Q sama dengan 50, yakni 5.020 dalam satuan rupiah. Dapat dilihat langsung dalam grafik, di mana X sama dengan Q sama dengan 50, diperoleh hasil 5.020. Kita masuk ke latihan untuk aplikasi fungsi kuadrat. Soal yang pertama, seorang pemain bola basket mempunyai tinggi 180 cm, sedangkan tinggi ring adalah 3 meter. Pemain basket tersebut melempar bola pada jarak sejauh 4 meter dari posisi horizontal ring
dan diasumsikan posisi awal bola tepat berada di atas kepala. Ternyata lemparannya mempunyai tinggi maksimum 3,8 meter dan secara horizontal berjarak 2,5 meter dari pemain. Jika trayektori atau lintasan lemparannya berbentuk parabola, maka bola tersebut akan tepat masuk ring pada saat diketahui tadi tinggi pemain basket adalah 180 cm, artinya 1,8 meter. Kemudian ringnya atau parabolanya berada di titik 4,1,2. Kemudian memotong di titik X di dua titik, yaitu 0,0 dan 5,0. Fungsi kuadratnya dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X dikurang X2. Y-nya tadi diketahui 1,2, kemudian sama dengan A dikali 4 kurang 0 dikali 4 kurang 5. 1,2 sama dengan A dikali 4 dikali negatif 1. A sama dengan negatif 1,2 per 4, sehingga didapatkan hasil A sama dengan negatif 0,3. Artinya Y sama dengan 0,3 dikali X dikurang 5. Absis titik puncak di XP sama dengan 2,5. Kemudian kita substitusikan untuk mencari nilai titik puncak P-nya, yaitu YP sama dengan negatif 0,3 dikali X dikurang 5 sama dengan negatif 0,3 dikali 2,5 dikali 2,5 dikurang 5 sama dengan negatif 0,3 dikali 2,5 dikali negatif 2,5, sehingga didapatkan hasil titik puncak di Y sama dengan 1,875. Kemudian soal selanjutnya, tinggi dari balon udara dalam waktu X dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi Fx sama dengan 16x kuadrat ditambah 112x dikurang 91. Tentukan tinggi maksimum balon udara. Penyelesaiannya, Y0 sama dengan negatif D per 4A sama dengan D-nya bisa kita cari dengan rumus B kuadrat min 4AC per min 4A. Kita masukkan, kita substitusikan nilai B, A, dan C-nya. B tadi 112, jadi 112 kuadrat dikurang 4 dikali negatif 16 dikali negatif 91 per negatif 4 dikali negatif 16 sama dengan 6720 per 64. Sehingga didapatkan hasil tinggi maksimum dari balon udara tersebut adalah 105 meter. Soal latihan terakhir. Tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan pada suatu wilayah selama 1 bulan dirumuskan dengan durasi telepon dalam menit selama 1 bulan. Dikalikan dengan tarif telepon, lalu ditambah dengan biaya berlangganan selama 1 bulan. Tarif telepon di wilayah tersebut senilai dengan 250 lebihnya dari durasi telepon dalam menit. Jika biaya berlangganan selama 1 bulan sebesar Rp55.000, maka persamaan tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dalam rupiah adalah. Penyelesaiannya, misalkan Y tadi adalah tarif telepon rumah yang dibayarkan selama 1 bulan, kemudian X itu durasi telepon dalam menit, kemudian Z biaya berlangganan selama 1 bulan. Model matematikanya, tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan pada suatu wilayah selama 1 bulan dirumuskan dengan durasi telepon dalam menit selama 1 bulan, kemudian dikalikan dengan tarif telepon lalu ditambah dengan biaya berlangganan selama 1 bulan. Y sama dengan X dikali tarif telepon rumah per menit ditambah Z. Tarif telepon di wilayah tersebut tadi senilai 250 lebih dari durasi telepon.
Jadi, tarif telepon sama dengan X ditambah 250. Persamaan tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dalam rupiah menjadi Y sama dengan X dikali X tambah 250 ditambah 55.000. Jadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 250X ditambah 55.000. Jadi nilai dengan 250 lebihnya dari durasi telepon dalam menit. Biaya berlangganan selama 1 bulan sebesar 55.000. Jadi Z sama dengan 55.000 rupiah. Kita masuk ke kuis. Pilih A, B, C, atau D yang menurut kamu benar.